gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak Tujuh yang beranggotakan saya Giovanni Kampiano Dan saya Ahmad Zaki Zumat. Kali ini kami akan menjelaskan tentang Saya analisis segmentasi pasar. Kali ini kita akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar didefinisikan sebagai usaha untuk mengelompokkan pasar dari pasar yang bersifat heterogen menjadi bagian-bagian pasar yang bersifat homogen. Segmentasi pasar juga didefinisikan sebagai usaha membagi pasar pada kelompok-kelompok pembeli menurut jenis-jenis produk tertentu dan yang memerlukan bauran pemasaran tersendiri. Tujuan dan manfaat segmentasi pasar ada 4. Pertama, agar mudah dilakukan segmentasi pasar. Yang kedua, supaya pasarnya lebih mudah dibedakan. Ketiga, supaya pelayanan kepada pembeli lebih baik. Yang keempat, supaya tujuan pemasaran lebih efektif dan efisien. Jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografi, yaitu membagi pasar berdasarkan wilayah geografi. Dua, segmentasi demografi, yaitu membagi pasar berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang ketiga, segmentasi psikografi, yaitu membagi pasar berdasarkan kelas sosial, gaya, dan kepribadian. Yang keempat, segmentasi behavioristik, membagi konsumen berdasarkan perilaku seperti pengetahuan, sikap, dan tanggapan terhadap prinsip segmentasi pasar ada 4. 1. Terukur, yaitu segmen harus dapat diukur dalam hal ukuran, potensi, dan daya beli. 2. Terjangkau, segmen harus dapat dijangkau dan dilayani. 3. Cukup luas, segmen harus cukup luas untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dan terakhir adalah dapat dilaksanakan, yaitu segmen harus memungkinkan perusahaan merancang strategi pemasaran yang efektif. Tingkatan segmentasi pasar juga dibagi 4 bagian. 1. Pemasaran pasar, yaitu pemasaran yang dilakukan secara massal. 2. Pemasaran segmen, yaitu memisahkan dengan kebutuhan segmen-segmen tertentu. 3. Pemasaran lorong, yaitu fungsi lebih fokus pada segmen pasar. 4. Dan terakhir adalah pemasaran mikro, strategi pemasaran yang sesuai dengan selera individu atau kelompok yang spesifik.
Tahapan segmentasi pasar. Tahapan segmentasi pasar dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah mengidentifikasi variabel-variabel segmen. Yang kedua adalah menyusun matriks segmentasi. 3. Menganalisis daya tarik setiap segmentasi. 4. Mengidentifikasi faktor yang menjadi kunci kesuksesan sebuah segmentasi. Dan terakhir adalah menganalisis ruang lingkup suatu segmen dalam melakukan segmentasi pasar. 1. Kurangnya informasi dan data terkait dengan pasar. 2. Kelebihan segmentasi. 3. Perubahan pasar yang dinamis. 4. Sumber daya yang terbatas. 5. Kesulitan dalam menjaga konsistensi, dan terakhir adalah kesulitan dalam menjangkau suatu segmen tertentu. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.